jumpa lagi dengan saya Yulia Agnesia pada mata kuliah Matematika Teknik 1, masih di bab first order differential equation, dan sekarang kita akan membahas chapter 2.5 mengenai autonomous equation and population dynamic. Pada sesi kali ini kita akan membahas sebuah persamaan dengan bentuk Y aksen sama dengan FY. Oke, sebentar ya. Nah, jadi persamaan yang akan kita bahas itu bentuknya seperti ini. Y aksen sama dengan fungsi dalam Y. Nah, persamaan ini disebut dengan autonomous equation atau persamaan autonomous. Di mana maksudnya itu adalah si variabel bebas T itu tidak muncul secara eksplisit. Oke, fokus kita pada sesi kali ini adalah kita akan menggunakan metode geometrik untuk menentukan atau menemukan informasi secara langsung dari si persamaan diferensial kita tanpa harus mencari solusinya terlebih dahulu. Nah, contohnya adalah pada pertumbuhan eksponensial gitu ya, nah bentuk atau persamaannya itu adalah Y aksen sama dengan R dikali Y, di mana R-nya besar dari 0. Solusinya nanti adalah Y sama dengan Y0 dikali E pangkat RT. Nah, di sini kan ini adalah fungsi pertumbuhan gitu ya. Nah, jadi Y-nya di sini itu adalah si populasi. Maksudnya banyak populasi begitu. Nah, R ini adalah rate pertumbuhan. Nah, dan di sini kan ada Y0. Y0 ini adalah nilai awal ya. Sehingga kalau kita gambarkan secara geometris si solusinya ini bisa menghasilkan grafik seperti ini. Atau ini kan kita udah belajar ya, ini namanya kurva integral ya, dari solusi-solusinya berdasarkan si Y0-nya. Misalnya Y0-nya itu 1, ini bisa 1 misalnya 1. Nah, maka nanti kurva integralnya seperti ini, yang biru ini. Kalau 2, ini dia. Kalau misalnya 3, misalnya ini, maka kurva integralnya adalah seperti ini gitu. Jadi ternyata untuk fungsi atau persamaan ini lihat bahwa pertumbuhan atau si populasinya itu seiring bertambahnya waktu dia meningkat atau naik secara eksponensial gitu ya, tanpa batas gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa pertumbuhannya itu tak terbatas, unlimited growth, dengan rate-nya itu adalah positif, rate-nya itu positif dan tidak terikat pada populasi. Kita asumsikan kalau rate-nya itu bergantung terhadap ukuran populasi, maka kita bisa memisalkan R itu dengan fungsi HY, di mana nanti si model eksponensial kita tadi, Y aksen sama dengan RY, bisa kita ubah atau ganti dalam bentuk seperti ini, Y aksen sama dengan HY dikali Y. Nah, kita kan inginnya rate pertumbuhan itu tidak menyebabkan unlimited growth gitu ya. Jadi kita tidak ingin si populasi itu semakin lama dia semakin membesar gitu. Nah, jadi kita kan harus memilih HY yang tepat agar tidak terjadi seperti ini. Nah, bagaimana syarat-syarat atau HY yang kita inginkan? Pertama, HY itu nilainya akan mendekati R ketika populasi kita itu kecil. Kemudian HY itu nilainya akan menurun saat populasi kita itu membesar. Dan HY itu kecil dari 0 atau bernilai negatif saat Y-nya itu sangat besar gitu ya. Nah, sehingga kita bisa rumuskan sebuah fungsi HY, atau kita bisa rumuskan fungsi HY-nya dalam rumus R kurang AY, dengan A itu besar dari 0. Nah, sehingga kita bisa peroleh persamaan diferensialnya menjadi Y aksen sama dengan R dikurang AY dikali Y. Jadi, tadi kan Y aksen sama dengan RY aja. Nah, R kita di sini diganti dalam HY, dan HY-nya diganti jadi R kurang AY, sehingga kita peroleh seperti ini. Tapi kita
punya batasan atau asumsi ya, R dan A-nya itu besar dari 0, positif gitu ya. Nah, persamaan ini Y aksen sama dengan R kurang HY dikali Y ini disebut juga dengan Verhulst atau persamaan logistik equation. Nah, logistic equation itu pada slide sebelumnya kan seperti ini nih. Nah, kita juga bisa menuliskannya kembali, bentuk ini itu juga ekivalen dengan bentuk seperti ini. Jadi R kurang AY-nya bisa kita ubah menjadi R dikali 1 dikurang Y per K. Jadi ini hanya proses manipulasi aljabar saja ya. Jadi nilainya sama aja, jadi persamaan ini ekivalen gitu. Nah, dengan K-nya itu adalah R dibagi A gitu ya. Jadi si K ini muncul dari R dibagi A. Nah, R itu disebut juga dengan intrinsic growth rate gitu ya, rate pertumbuhan. Dan kita bisa lihat kalau K-nya itu merepresentasikan carrying capacity dari populasi. Jadi dia itu carrying capacity lah, disebut dengan carrying capacity yang K-nya ini. Sedangkan R ini adalah rate pertumbuhan. Nah, lanjutkan sehingga si sama diferensial ini nanti kalau kita ambil R-nya sama dengan 1 atau rate-nya itu 1 gitu ya, rate pertumbuhannya, sedangkan carrying capacity-nya kita ambil 10, kita pilih 10 gitu, kita bisa peroleh direction field-nya seperti ini. Jadi kita bisa lihat bahwa direction field-nya itu nih mendekati 10 begitu ya. Jadi ketika di antara 0 dan 10 itu panah-panahnya ini menunjukkan kalau dia itu naik. Nah, sedangkan ketika Y-nya di atas 10, lihat bahwa panahnya ini turun. Nah, tanda panah ini menunjukkan si DYDT, artinya nilai perubahannya bagaimana. Nah, persamaan logistik kita tadi bisa kita cari sebenarnya solusi equilibriumnya, yaitu Y sama dengan 0 dan Y sama dengan K. Nah, baik lagi sebelumnya kita sudah bahas bagaimana cara mencari solusi equilibrium. Nah, solusi equilibrium ini didapat saat si perubahannya itu sama dengan 0. Jadi DYDT-nya sama dengan 0, sehingga nanti kita akan peroleh persamaan R dikali 1 kurang Y per K dikali Y itu sama dengan 0. Sehingga dengan menyelesaikan, kita akan peroleh nilainya itu ada 2, karena Y-nya ini kan halaman kuadrat ya nanti. Sehingga kita akan peroleh Y1-nya itu 0 dan Y2-nya itu adalah K. Nah, di sini sebenarnya dia adalah berupa fungsi, cuman fungsinya adalah fungsi konstan, sehingga dia disebut dengan karena kita menyamakan DYDT-nya 0 tadi, perubahannya 0, maka Y yang kita peroleh ini disebut dengan solusi equilibrium. Nah, kita bisa lihat bagaimana direction field-nya dan si perilaku dari solusi saat mendekati solusi equilibrium-nya. Nah, kita kasih garis ya, yang merah ini adalah solusi equilibrium. Nah, karena dia konstan, jadi dia garisnya datar ya, flat gitu. Nah, garis lurus gitu ya. Nah, di 0 juga. Nah, kita bisa lihat ternyata saat T-nya membesar atau saat waktunya membesar, itu si populasinya itu atau solusi kita itu saatnya. Jadi ada kalanya ya. Saat populasi kita yang kita ambil itu pertama kali di atas 10 atau di antara 10 dan 0, terlihat bahwa solusinya itu mendekati solusi equilibrium Y sama dengan 10. Dari atas juga gitu ya. Dari 0 di antara 0 sampai 10 juga mendekati 10. Nah, sedangkan untuk solusi equilibrium 0, kita bisa lihat bahwa saat nilai Y-nya itu di antara 0 dan 10, itu menjauhi solusi equilibrium 0. Nah, begitu juga saat Y-nya itu kecil dari 0.
Nah, dia juga menjauhi si Y sama dengan 0. Nah, dalam hal ini, Y sama dengan 0 itu disebut dengan solusi equilibrium yang tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Karena saat T-nya menuju atau T-nya membesar, solusi-solusinya itu menjauhi solusi equilibrium kita. Nah, kita lihat. Menjauhi ya, dari kedua sisi, atas dan bawah. Nah, sedangkan Y sama dengan 10, itu disebut dengan solusi equilibrium stabil secara asimptotik. Kenapa? Karena dari kedua sisi, atas dan bawah, nah, si solusi-solusinya itu mendekati Y sama dengan 10, namun tidak tepat atau tidak menyentuh Y sama dengan 10, dia hanya mendekati saja. Makanya ini disebut dengan stabil asimptotik, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Secara umum, solusi equilibrium untuk persamaan autonomous itu kita bisa cari tadi dengan cara, nah, sebelumnya kita misalkan dulu nih, Y aksennya adalah fungsi dalam Y. Kemudian kita bisa cari equilibrium solutionnya dengan mencari akar-akar dari si fungsi Y tadi, atau persamaan Fy sama dengan 0 gitu. Maka akar dari Fy itu disebut dengan titik kritis atau critical point. Nah, untuk contoh critical point pada persamaan logistik kita tadi, nah kita punya ini nih persamaan logistiknya, sehingga tadi kita peroleh ketika kita merubah Y dt-nya itu sama dengan 0, kita peroleh tadi Y sama dengan 0 dan Y sama dengan K. Nah, maka si Y sama dengan 0 dan Y sama dengan K inilah disebut dengan titik-titik kritis, atau juga disebut dengan solusi equilibrium yang berupa fungsi konstan. Nah, tadi kita sudah menganalisis atau membahas direction field yang ini ya. Nah, kemudian kita akan belajar bagaimana cara menganalisis dari si kurva yang kita sketsa pada direction field. Nah, kita lihat ya, kita mulai untuk grafik Fy terhadap Y. Nah, kita akan menganalisisnya menggunakan kalkulus. Jadi, kita akan menggambarnya itu menggunakan kalkulus gitu ya. Kita punya fungsi, Fy sama dengan, jadi anggap aja ini sebuah fungsi dalam Y dulu gitu. Kemudian, fungsi ini akan kita gambarkan ke dalam grafik Y terhadap Fy gitu ya. Nah, dengan cara mencari titik, kita akan mencari titik puncak, kemudian titik potong terhadap si sumbu Y begitu. Nanti akan kita peroleh ternyata grafiknya seperti ini nih, parabola terbuka ke bawah. Nah, oke, ternyata si titik potongnya itu adalah Y sama dengan 0. Ya, karena kan tadi kita peroleh titik kritisnya kan Y sama dengan 0 dan Y sama dengan K kan. Nah, saat si Fy sama dengan 0 gitu. Jadi ini otomatis jadi titik potong. Kemudian si titik puncak parabola itu adalah K per 2, R K per 4. Nah, cara mencarinya ya seperti ini. Beneran kayak kita nyari kalkulus, kita mau cari titik titik simetris ya ini namanya. Nah, dengan cara menurunkan si ini dulu, kemudian setelah kita turunkan fungsi ini, lalu kita samakan dengan 0. Jadi fungsi ini diturunkan gitu ya. Setelah kita turunkan, ini hasil turunannya, lalu kita samakan dengan 0 sehingga kita peroleh Y sama dengan K per 2. Nah, ini udah belajar lah di kalkulus atau di matematika dasar ya. Nah, kita akan cari berapa. Ini kan nilai Y-nya nih. Sekarang berapa nilai Fy-nya? Kita substitusi K per 2 ini ke fungsi Fy ini. Sehingga kita peroleh ini F K per 2 sama dengan R K per 4. Sehingga titik puncaknya adalah K per 2, R K per 4. Nah, ini dia. Jadi, untuk titik potong tadi ini di 0 dan di K, Y sama dengan K. Nah, titik potong kita carinya tadi kan melalui ini ya, menolkan si Fy gitu ya. Oke, di sini kita akan membahas mengenai solusi logistik, yaitu mengenai
naik turun solusi gitu ya. Nah, di sini asumsikan kalau kita melihatnya DYDT-nya besar dari 0 untuk Y di antara 0 dan K, ternyata Y-nya itu increasing gitu. Kemudian Y-nya itu akan decreasing saat Y-nya besar dari K gitu. Nah, dalam konteks ini kita bisa lihat di grafik Y. Nah, Y-nya ini nih yang dimaksudnya. Jadi ini tuh sebenarnya itu adalah grafik yang tadi kita jadikan ke dalam garis atau si y-axisnya aja, jadi ke si koordinat y-nya aja gitu. Nah, tadi kan kita punya dua titik ya, equilibrium 0 dan K. Nah, di sini dia cuma ingin membahas bagaimana solusi y-nya itu kapan solusi naik atau turun. Jadi kapan sih populasinya itu naik, kapan sih populasinya itu turun gitu. Nah, di sini kita bisa lihat nih, kalau misalnya solusi yang kita pilih di awal itu di atas K nilainya, nah K tadi carrying capacity ya, kalau di atas K, nah ini K berarti kalau dia mulai dari sini, atau dari sini, atau dari sini, maka saat T-nya semakin besar, maka si populasi kita itu menurun nilainya, decreasing, mendekati K. Nah, jika kita mengambil nilai awalnya itu di antara 0 dan K, jadi entah itu K per 2 atau pokoknya di antara 0 dan K gitu ya, maka populasi kita nanti seiring bertambahnya waktu dia akan increasing atau naik jumlahnya, banyaknya gitu, ukuran populasinya gitu ya. Yaitu increasingnya mendekati nilai K gitu. Nah, ini namanya baseline. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa di grafik pertama ya, kita kan di antara tadi udah grafik yang garis Y-nya aja udah tadi. Nah, yang ini nih yang kita bahas yang tadi itu yang ini, yang Y-nya ini. Kan emang iya kan, saat di antara 0 dan K itu dia naik terus karena si FY, ingat lagi ya, FY ini adalah DYDT gitu ya. Nah, DYDT itu berarti perubahan. Artinya kalau dia di atas sumbu Y berarti dia positif. Makanya ini tuh menunjukkan kalau DYDT-nya itu positif atau increase gitu. Nah, kemudian saat besar dari K berarti DYDT-nya itu decrease. Kenapa? Nilainya itu di bawah sumbu Y gitu ya. Nah, ini kalau grafik FY terhadap Y atau grafik perubahan terhadap si populasi. Nah, kalau kita lihat grafik Y terhadap T, artinya kita akan melihat banyak populasi kita bandingkan dengan waktu gitu. Nah, kita lihat bahwa saat si populasi awal kita ambil di atas K, kita bisa lihat bahwa si populasi itu seiring bertambahnya waktu dia akan mendekati K secara asimptotik ya. Nah, kemudian kalau kita ambil di antara 0 dan K, itu terlihat bahwa dia itu mendekati K juga gitu, secara asimptotik. Cuma di sini itu kita akan bahas lebih dalam mengenai kecekungannya gitu. Nah, ini kan bisa kita lihat nih, ini itu awalnya cekungnya ke atas nih, kemudian berubah jadi ke bawah. Nah, lihat bahwa K per 2 ini jadi perubahan kecekungan gitu. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut di kecekungan. Nah, oke, kita ingat lagi kalau turunan dari Y itu turunan dari Y terhadap D atau DDT itu adalah FY. Nah, turunan keduanya berarti itu adalah FY, F aksen Y dikali DDT. Atau bisa ditulis dalam bentuk F aksen Y dikali FY. Nah, turunan ini tuh untuk memudahkan kita melihat tandanya aja sih nanti. Kalau kita mau lihat kecekungan di matematika dasar, kita ingatkan kalau kita mau lihat kecekungan dari satu fungsi, maka kita turunkan fungsi itu 2 kali untuk melihat kecekungan kan. Nah, kita mau lihat sebenarnya kecekungan untuk grafik Y. Nah, kita tuh mau lihat kecekungan untuk Y. Oke, untuk Y gitu ya. Nah, jadi kalau untuk Y berarti kita harus
turunkan Y itu 2 kali. Nah, ini nih, turunan 2 kalinya ternyata bentuknya adalah F aksen Y dikali FY. Nah, FY tadi apa? Turunan pertama gitu. Nah, oke. Sekarang kita lihat bahwa pertama, jadi ingat ya pas matematika dasar dulu, untuk cekukungan kita lihat tanda dari turunan kedua. Nah, turunan keduanya positif berarti dia cekungnya ke atas. Kalau turunan kedua itu negatif berarti cekungnya ke bawah. Nah, di sini kan ada dua nih. Si turunan keduanya itu adalah F aksen Y dan FY. Jadi kalau kita mau dia positif berarti tanda dua buah fungsi ini harus sama. Kalau kita mau dia itu negatif berarti tanda kedua-dua fungsi ini berbeda gitu. Nah, kita lihat di sini, oke. Nah, Y itu jadi gini, si grafik Y-nya itu konkav up, jadi ke atas saat F dan F aksennya itu punya dua tanda yang sama atau punya tanda yang sama gitu. Dan ini terjadi saat Y di antara 0 dan K per 2. Kenapa gitu? Nah, coba lihat ya. Jadi kan kita mau cari tahu tanda F aksen Y dan FY. Nah, tanda untuk FY kita lihat di sini nih. Ya kan? Tanda dari FY ternyata untuk 0 sampai K per 2 kan ini nih. 0 sampai K per 2 FY-nya positif. Berarti ini positif. Nah, ini positif gitu, sorry. Nah, untuk turunannya bagaimana? Nah, turunan dari FY berarti sama aja dengan kemiringannya kan? Nah, kita lihat kemiringannya itu positif. Kenapa? Karena dia ini, apa namanya? Miring ke kanan gitu. Berarti ini karena dia naik gitulah. Oke, naik gitu berarti si F aksennya positif. Sehingga saat Y di antara 0 dan K per 2, dia nilai FY-nya positif dan F aksennya juga positif. Artinya kita peroleh bahwa dia positif. Kalau positif berarti kecekungannya ke atas gitu ya. Begitu juga dengan Y besar dari K. Nah, kenapa Y besar dari K juga? Nah, Y besar dari K coba kita analisis ya. Ini kan di bawah nih. Artinya apa? FY-nya bernilai negatif. Kalau FY-nya bernilai negatif, berarti kita butuh tanda F aksennya negatif juga kan? Nah, dari mana kita tahu? Nah, F aksennya berarti kan kemiringan. Kemiringannya kan dia turun nih ceritanya. Kalau turun berarti F aksennya negatif. Otomatis FY-nya negatif, F aksennya negatif, dan perkaliannya jadi positif. Karena perkaliannya positif, makanya Y-nya itu konkav up atau cekung ke atas. Nah, gitu juga dengan nilai Y di antara K per 2 dan K. Nah, saat nilai Y dan K per 2 saat nilai Y di antara K per 2 dan K, kita lihat bahwa FY-nya itu positif nilainya kan, karena dia di atas sumbu Y. Cuman si kurvanya turun. Kalau kurvanya turun berarti turunan dari FY itu negatif. Otomatis FY-nya positif, aksennya negatif. Otomatis kita peroleh turunan keduanya adalah negatif. Kalau negatif berarti kecekungannya adalah konkav down atau cekung ke bawah gitu. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini nih sebenarnya. Oke, ini adalah saat nilai Y-nya itu di antara 0 sampai K. Tadi 0 sampai K dia cekung ke atas. Benar kan ini? Cekung ke atas. Nah, tapi saat Y di antara K per 2 dan K, dia bilang konkav down. Nah, benar kan? Ini agak cekung ke bawah. Ya kan? Nah, saat di atas K, dia cekung ke atas lagi. Nah, jadi secara tidak langsung kita bisa lihat bahwa di titik K per 2 itu terjadi perubahan kecekungan. Ya kan? Dari awalnya dia cekung ke atas, jadi cekung ke bawah. Nah, sehingga kita bisa katakan saat Y sama dengan K itu disebut juga dengan titik balik atau inflection point. Ya. Jadi dari analisis kita tadi kita bisa simpulkan atau kita bisa peroleh beberapa informasi gitu ya. Nah, kita ambil slide yang ini. Kita bisa lihat bahwa
nilai atau ukuran Y-nya gitu ya, nilai Y-nya, ya tadi populasi kan, itu akan naik saat Y-nya itu di antara 0 dan K. Nah, kemudian Y-nya decreasing saat Y besar dari K. Nah, kemudian um, kemiringan dari Y-nya itu mendekati 0 gitu ya, atau apa, mendatar gitu saat Y-nya sama dengan 0, apa ya, kayak ini mendekati 0 gitu ya, dan Y-nya itu mendekati K. Nah, Y itu concave up gitu, atau ke atas saat Y di antara 0 dan K per 2, seperti yang udah saya bahas tadi. Dan juga di atas K. Nah, kemudian dia concave down atau cikung ke bawah saat Y-nya itu bernilai K per 2 dan K. Nah, ini. Dan titik baliknya itu adalah di K per 2 gitu. Nah, menggunakan informasi ini kita bisa mensketsa solusinya dengan nilai awal yang berbeda-beda. Jadi kalau kita mau tahu solusi saat nilai awal yang kita pilih itu di antara K per 2 dan K, ya udah berarti kita tahu, oh kalau kita mulai di sini nanti solusinya nanti akan ke bawah berdasarkan informasi-informasi yang sudah kita peroleh dari menganalisis kurva tadi. Nah, misal kalau kita mau memilih solusi awalnya itu di atas K gitu. Oh, kalau di atas K kita lihat lagi. Di atas K berarti solusinya decreasing. Dan coba lihat lagi di atas K concave up. Berarti kayak gini. Gitu ya. Jadi informasi inilah yang menuntun kita untuk membuat sketsa solusi tanpa harus mencari solusinya. Nah, oke, sekarang kita ya ini yang seperti yang saya sampaikan tadi, informasi yang kita peroleh tadi itu kita bisa mendapatkan informasi pada persamaan diferensial tanpa harus menyelesaikan solusinya atau menemukan solusinya. Selain itu kita dari informasi-informasi yang kita peroleh tadi, kita juga bisa tanpa mencari solusinya, kita bisa tahu bahwa grafik Y-nya itu kapan gramnya gitu, kapan dia mendekati 0, atau kapan si Y-nya itu increasing, decreasing, atau ternyata saat Y sama dengan K, si solusinya itu nanti seiring bertambahnya waktu dia mendekati K secara asimptotik gitu ya. Dan semua informasi-informasi itu kita peroleh melalui analisis kurva gitu. Nah, seperti ini. Jadi nilai K di sini itu disebut juga dengan carrying capacity atau saturation level. Persamaan atau model eksponensial yang awalnya tadi itu dia solusinya itu meningkat secara eksponensial tanpa batas tadi, terus kita ubah sedikit pada modelnya atau pada koefisien Y-nya, ya kan, kita ubah sedikit, ternyata dia akan sangat mempengaruhi gitu, coba lihat, maka dia itu akan memberikan efek gitu terhadap perilaku solusinya. Kita tadi cuma mengganti kita mengganti tadi rate-nya menjadi fungsi. Nah, sebelum itu kan rate-nya tadi tidak bergantung terhadap populasi, sehingga dia ke atas bebas gitu ya, maksudnya naik secara eksponensial tanpa batas. Nah, ketika kita ganti jadi fungsi, nah kita peroleh bahwa ternyata grafik solusinya itu ada perilakunya terhadap solusi ekuilibrium gitu. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat dari sisi solusi yang kita cari secara kalkulus gitu, atau maksudnya kita cari solusinya bukan persamaan solusinya gitu. Di sini kita mengambil aksen misalkan Y tidak sama dengan 0 dan Y tidak sama dengan K, sehingga kita bisa tulis persamaan logistik kita tadi di seperti ini, dan kita bisa ini lagi, maksudnya kita bisa ubah ini nih jadi seperti ini. Terus kita bisa tulis ulang
bentuk ini jadi ini. Nah, ini kamu dipelajari aja ya, perubahan-perubahan ini. Kemudian, dengan mengintegralkan kiri dan kanannya, kita akan peroleh solusinya dalam bentuk seperti ini. Nah, dengan kita perlu tadi, dengan kita mengambil nilai y-nya itu di antara 0 dan k, maka y0-nya itu di antara 0 dan k, maka si y-nya itu pasti di antara 0 dan k juga ya nanti. Nah, sehingga si tanda mutlak ini bisa kita hilangkan karena kan udah positif nih, udah misalkan mengasumsikan dia positif, sehingga kita bisa peroleh solusinya seperti ini, dan kita akan mencari solusi y-nya secara eksplisit dan kita peroleh dalam bentuk seperti ini. Y sama dengan Y0 kali K per Y0 tambah K kurang Y0 dikali E pangkat negatif RT. Dimana Y0 itu adalah nilai awal gitu ya. Nah, kita lihat grafiknya. Jadi solusi yang ini kita gambarkan sketsa grafiknya. Jadi grafik ini munculnya dari fungsi ini. Kalau tadi kan kita nggak punya solusi, kita langsung mensketsa si grafik gitu ya dari si perilaku atau menganalisis si samaannya gitu. Nah, kalau ini kita mulai dari solusi baru ke grafik. Nah, nanti kita peroleh seperti ini nih. Sama kan? Ternyata di antara tadi kita ambil K-nya sama dengan 10. Nah, benar. Di antara 0 dan 10, ternyata dia itu cikung ke atas, kemudian berubah jadi cikung ke bawah, dan asimptotik terhadap 10 gitu. Nah, oke. Ini untuk grafik ini tuh atau kurva integralnya kita cari atau kita gambar untuk y0-nya itu di antara 0 dan 10. Kita juga bisa memperlihatkan grafiknya untuk y0-nya besar dari k atau besar dari 10 nih. Nah, ini dia seperti ini. Nah, itu emang cukup ke atas juga dan mendekati 10 secara asimptotik gitu. Nah, jadi sekarang kita akan menyimpulkan bagaimana sih perilaku asimptotik itu gitu ya. Nah, kalau tadi itu kan asimptotik itu kan berdasarkan direction field yang kita bahas. Nah, sekarang kalau misalnya kita punyanya solusi gitu ya, kita nggak punya nih grafik gitu, jadi kita nggak tahu tuh solusi ini nanti bagaimana perilakunya saat semakin besar. Nah, jadi kita akan cek asymptotic behaviornya dengan cara menggunakan limit. Nah, kita limitkan di solusi ini saat T menuju hingga atau T-nya semakin besar gitu. Kita boleh ternyata saat T menuju hingga si Y-nya itu menuju nilai K. Nah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa solusi equilibrium YT sama dengan K adalah atau stabil secara asimptotik gitu. Dan saat solusi equilibriumnya Y sama dengan 0, dia unstabil gitu ya. Nah, hanya saja si Y sama dengan 0 itu saat Y sama dengan 0 itulah nanti yang the only way to, jadi kita bisa menjamin solusinya itu mendekati 0 ya saat Y sama dengan 0. Nah, saat Y sama dengan 0 ya dia di 0 gitu. Karena kalau kita ambil Y 0 berarti kan ini jadi 0. Nah, oke, sekarang kita akan bahas mengenai bentuk modifikasi dari logistic equation tadi. Nah, bedanya dari logistic equation sebelumnya, ini tanda R-nya itu negatif gitu ya. Dan K yang ya ini kan K tadi sebelumnya, dia ganti jadi T gitu. Nah, si persamaan ini akan menghasilkan grafik seperti ini nih. Grafik FY terhadap Y. Ingat ya, FY ini adalah DY per DT gitu ya. Oke, bedanya ini grafik si ini apa yang tanda R-nya itu negatif, si FY terhadap T-nya itu dibuka ke atas. Nah, sama saja sebenarnya dengan case yang sebelumnya ya.
Nah, ini. Oke, kita bisa cari solusinya gitu. Solusinya itu seperti ini nih. Nanti ketika kita gambarkan grafiknya, ternyata dia itu di antara 0 dan T. Jadi ketika kita ambil Y atau populasinya itu di antara 0 dan T, maka si solusinya itu akan, bukan solusi ya, bolehlah solusi Y-nya itu decrease, turun semuanya kan, mendekati 0, ya kan, mendekati 0. Nah, sedangkan di atas T, itu si solusi naik tanpa batas, ya kan. Nah, maka untuk membatasi pertumbuhan Y yang besar dari T tadi, kita ganti tuh, kita ubah gitu persamaan di dt-nya. Jadi, nah tadi kan sampai sini aja nih, negatif R kali 1 kurang Y per T, kita Y. Nah, sekarang kita kasih koefisiennya, ada suku apa, kita kasih Y1 kurang Y per K. Nah, dengan R besar dari 0 dan 0 kecil dari T kecil dari K. Nah, maka si grafik FY-nya seperti ini. Nah, gitu. Oke, kita lihat lagi. Nah, jadi ini terlihat bahwa perubahannya itu tidak selalu ada batasannya. Jadi dia naik, jadi perubahannya ada yang negatif, ini naik gitu ya. Tapi ada batasan naiknya. Positifnya itu enggak naik gitu ya, enggak tanpa batas gitu. Nah, yuk kita lihat lagi dari sini. Jadi si grafik ini, kalau kita lihat ke grafik ini kan grafik FY terhadap Y. Kalau kita lihat grafik Y terhadap T, nah dari modifikasi tadi ya, nah kita bisa lihat bahwa saat Y-nya itu di antara 0 dan T, maka solusinya itu decrease, mendekati 0. Nah, untuk Y-nya di antara T dan K, maka solusinya itu increase, mendekati K. Nah, namun untuk si Y besar dari K atau lebih nilainya dari K, solusinya decrease. Jadi tidak ada nilai Y yang naik tanpa batas gitu. Jadi dia selalu menuju ke di salah satu solusi equilibriumnya. Nah, di sini K adalah carrying capacity. Kita kita lihat bahwa kita ingat, kita tahu bahwa Y sama dengan 0 dan Y sama dengan K adalah solusi equilibrium stabil. Kenapa? Coba lihat. Di sini saat solusinya itu saat T semakin besar, solusi di atas K itu mendekati K. Dan saat di antara T dan K itu juga mendekati K. Nah, sedangkan untuk equilibrium yang lain, Y sama dengan 0, dia juga mendekati 0. Gitu. Jadi dia nggak menyebar gitu ya. Nah, karena seiring berjalannya waktu atau T-nya membesar dan solusi terhadap solusi equilibriumnya itu, dan solusi mendekati solusi equilibrium, maka solusi equilibrium itu disebut dengan solusi equilibrium stabil. Nah, untuk Y sama dengan T itu solusi equilibrium yang tidak stabil. Kenapa? Karena saat T-nya membesar, solusinya menjauhi solusi equilibrium. Nah, gitu ya. Oke, nah ini ada beberapa latihan, teman. Untuk sesi kali ini coba dikerjakan satu nomor saja yang saya infokan ya nanti di grup. Nah, sekian pembahasan kita mengenai autonomous equation serta pembahasan mengenai populasi dinamik ya. Semoga bisa dipahami dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.